berangkat dari kesadaran bersama akan pentingnya kesehatan warga. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Peragan hadir menyapa Anda. Terletak di Poros Madura, berdiri klinik kesehatan pertama NU Peragan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga dengan berbagai pelayanan, penanganan intensif, kesehatan ibu dan anak, kontrol asam urat, cek gula darah, hitan modern, dan konsultasi kesehatan lainnya. Jangan khawatir, Anda akan ditangani oleh dokter dan perawat profesional dengan pelayanan maksimal dan pemeriksaan yang intens dalam masa perawatan. Klinik NU Peragaan melayani BPJS Kesehatan dengan perawatan yang siap, sigap, dan tanggap demi tercapainya kesehatan bagi umat. Klinik NU Peragaan, Semenep Madura, Mitra Sehat Umat. Kami melayani BPJS, KIA, hitan modern, dan pelayanan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Firdaus, selaku host yang akan memandu pada podcast di pertemuan keempat ya, kira-kira keempat. Nah, untuk tema kali ini kita akan lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya mengarah kepada dakwah digital. Karena di era 5.0 pada zaman era kontemporer kali ini cenderung ya banyak sekali konten-konten dakwah digital yang marak di berbagai macam kanal YouTube ataupun di media sosial ataupun Facebook dan sebagainya. Pemirsa TVNU Peragaan yang berbahagia yang masih stay tune di layar kacanya, pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Ashabul Bait. Kami katakan Ashabul Bait. Beliau adalah Direktur TVNU Peragaan, Gus Mufti Ali. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Gus Mufti Ali sudah berkenan diajak bincang-bincang hangat dengan kami. Tujuannya kegiatan podcast dengan tajuk dakwah digital di era 5.0 ini, kami sengaja ingin mengorek pemirsa. Seperti apa sih wajah TVNU Peragaan? Nah, mungkin sobat TVNU Peragaan dimanapun Anda berada pasti penasaran apa sih TVNU. Berdasarkan ya, ini informasi yang kami temukan di Jatim NU ID ya. TVNU secara struktural ini merupakan sebuah wadah media dakwah digital yang dibentuk langsung oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah payung resminya Lembaga Ta'lif wan Nasyr LTNNU. Nah, menurut penuturan salah satu pengelola, sobat TVNU agar tahu cikal bakal berdirinya TVNU hingga sampai masuk ke ranah MWCNU, khususnya yang ada di Kecamatan Peragaan. Jadi awal mulanya berdiri pada tahun 2016 dengan nama awal 164 Channel Production. Jadi setiap konten awalnya adalah rumah produksinya itu berawal dari 164. Nah, akhirnya yang awalnya 164 Channel Production ini bermetamorfosis menjadi nama TVNU. Dan sampai detik ini alhamdulillah ada beberapa jejaring yang sudah dikembangkan oleh TVNU nasional
Salah satunya adalah TVNU Indramayu, TVNU Sumeneb, TVNU Tangerang Selatan, TVNU Banyumas, TVNU Jawa Tengah, TVNU Banyuwangi, TVNU Cilacap, TVNU Denpasar Bali, TVNU Sukoharjo, TVNU Wilingi, bahkan ada TVNU di luar negeri, di mana data ini menyebutkan Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Nah, kebetulan dari hasil rapat nasional kemarin, pihak TVNU Sumeneb yang diwakili langsung oleh pentolannya, Lora Fahri Fargis, itu menyampaikan kepada TVNU Nasional bahwasanya TVNU Sumeneb telah membuka jejaring di tingkat MWCNU. Salah satunya pemirsa adalah TVNU Peragaan. Nah, kita fokus kepada TVNU Peragaan. Pemirsa, rekan, sobat, sahabat-sahabati, dan nahdi-nahdiyat yang penasaran seperti apa sih wajah TVNU Peragaan. Nah, Gus Mufti mau tanya, bukan kira-kira ya, latar belakang berdirinya TVNU Peragaan itu dimotori oleh apa? Sebetulnya gini, saya panggil Mas saja ya. Oh iya. Kebetulan beliau juga salah satu pimpinan saya di TVNU Peragaan, bahkan di TVNU Kabupaten Sumeneb beliau pimpinan saya. Begini Mas Fir, kalau bicara dakwah bil medsos, sebetulnya banyak media sosial yang bisa kita jadikan bahan atau wadah untuk kita berdakwah. SMS saja juga masuk bagian dari dakwah bil medsos. Betul. SMS, telepon, apalagi media sosial yang sudah bisa jejaring internet seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga yang lainnya. Ada channel YouTube juga. Nah, kalau di Peragaan untuk dakwah bil medsos di bidang IT TVNU, kita didasarkan oleh beberapa hal yang memang menjadi keinginan dari beberapa kalangan, khususnya teman-teman kru dan juga beberapa tim seperti LTN dan juga wakil Tamfidiyah yang menaungi LTN, itu menginginkan bagaimana perkembangan dakwah itu bukan hanya sekedar di media offline, tapi kita harus bisa menyebarkan media dakwah bil medsos yang bersifat online, seperti di YouTube, kanal YouTube, terus ada Facebook, ada Instagram. Untuk MWCNU Peragaan di kanal YouTube-nya kebetulan kita yang punya andil atau mengambil alih dari pergerakan YouTube tersebut. Berawal di tahun 2019 kemarin. Iya. Sebetulnya itu berasal dari inisiatif beberapa kalangan yang kemudian menjadi keinginan untuk saya pribadi awalnya. Tidak ada izin dari MWC awalnya, tidak mohon izin, tidak ada pemberitahuan lah mengenai kanal YouTube. Cuman saya iseng buat, terus habis itu saya coba live streaming pakai handphone waktu itu. Iya. Yang basicnya masih di bawah kapasitas YouTube lah, sehingga ada beberapa konten ataupun live streaming yang saya jalankan waktu itu masih tersendat-sendat. Ya berhubung waktu itu masih berhubung juga MWC masih belum tahu seperti apa perkembangan YouTube ke depan, terus bagaimana perjalanan YouTube yang sesungguhnya. Nah, akhirnya dari tahun itu saya coba kelola YouTube hingga beberapa waktu kemudian vakum, dan LTN di bawah naungan Kiai Rofik Al-Mu'tabar kemarin sempat mendatangi saya untuk meminta channelnya. Pada waktu itu masih mendelegasikan Kiai Hambali sekretaris untuk minta sama saya, bahkan bawa beberapa pasukan untuk menggerakkan TVNU. Waktu itu saya disamperin ke salah satu tempat di beberapa lokasi yang terdekat di sini. Di sana diminta akun YouTube-nya gimana kalau kita hidupkan seperti TVNU Sumeneb. Iya. Nah, dari bahasa tersebut saya muncul rasa bahagia. Wah, alhamdulillah ternyata MWC sudah merespon di tahun 2020 kemarin.
Iya, iya. Di tahun 2020 diminta, akhirnya akun TVNU saya kasih sama LTN, saya pasrahkan sama LTN. Nah, di sana mungkin banyak kesibukan dari teman-teman seperti media online, kabar online, terus seperti media-media online yang lainnya yang mereka memang masih berkecimpung di dalamnya sehingga tidak sempat untuk mengaktifkan TVNU. Akhirnya karena saya sudah ada di rumah beberapa peralatan yang masih notabene itu masih beberapa yang juga peralatan yang masih pinjam dan juga kerjasama bersama teman-teman. Saya coba kembali ambil alih akunnya dari teman-teman yang dari LTN. Saya coba ambil alih akunnya, kemudian saya aktifkan kanal TVNU Peragaan yang mulai aktif di tahun 2022 kemarin. 2019 berarti baru membuat kanal ya? Iya, 2019 Iya, iya. membuat kanal, ada beberapa konten dan di dalamnya juga yang masuk tim Mas Firdaus dulu. Saya masih ingat Mas Firdaus waktu itu masih nge-live Basul Masail kalau tidak keliru. Sampai ada rakor dan juga rapat koordinasi dan juga rapat kerja Iya. di MWC Peragaan waktu itu. Nah, habis itu diambil alih oleh TN, sempat vakum. Kemudian 2022 saya ambil alih. Saya coba live streaming kemarin di agenda di tahun 2023 saya live streaming agenda Lomba Cerdas Cermat. Pekan Raja Bia ya? Pekan Raja Biah yang kemarin. Nah, di Pekan Raja Biah kemarin dari awalnya subscriber yang hanya 12 orang, Wow. akhirnya menjadi 48 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah Raja Biah, kemudian perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama, puncak 1 abad MWC NU Peragaan yang melaksanakan pada waktu itu, saya coba live. Nah, di sana saya muncul optimisme kembali. Iya. Jadi saya punya keinginan bagaimana untuk berkembang. Karena pada waktu itu ketika saya live acara puncak harlah yang dilaksanakan oleh MWC NU Peragaan, di sana dari subscriber yang 48 orang akhirnya naik menjadi 79 orang. Alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu, kami juga kemarin sempat melaksanakan pelantikan. Namun sebelum itu saya mengajukan permohonan setelah acara Raja Biah, saya mengajukan permohonan untuk mohon restu dari MWC NU Peragaan, utamanya dari Surya dan juga Tamfidiyah. Nah, setelah saya layangkan surat, akhirnya pihak Tamfidiyah merespon dengan baik. Beliau langsung ngasih instruksi kepada sekretaris untuk di SK. Langsung diturunkan SK ya? Padahal waktu itu masih minta restu bukan SK. Iya. Kalau SK sebetulnya kalau dari peraturan yang dari pusat itu harus dari LTN juga. Iya. Dari ada unsur LTN yang mengeluarkan SK, ada tanda tangan ketua LTN. Nah, namun memang mungkin karena sudah saking antusiasnya Tamfidiyah MWC NU Peragaan, pihak MWC Peragaan dengan posisi kita di TVNU, akhirnya mereka langsung mengeluarkan SK pada waktu itu juga. Iya, iya. Nah, setelah itu kita berbincang-bincang dengan teman-teman para kru. Ini sudah ada SK dari MWC. Bagaimana kesiapan dari teman-teman dengan pelaksanaan atau program yang akan kita jalankan ke depan. Nah, di sana saya berpesan sama teman-teman, yang penting DNU itu sabar dan juga sadar. Nah, dalam artian sabar kita menjalani berkegiatan di TVNU maupun di luar TVNU yang berkenan dengan Nahdlatul Ulama. Karena dari kesabaran tersebut, insya Allah banyak hikmah yang kita dapat. Iya, Sabar, ya karena memang kita kerja dan juga selain kerja kita itu ngabdi sama Kiai. Iya, iya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang muncul dari benak kita, apa nanti yang kita dapatkan dari NU. Jangan. Tapi karena memang seperti dawuhnya para guru-guru saya di Nahdlatul Ulama, jangan kita mengharapkan apa dari NU yang NU berikan, tapi apa yang akan kamu berikan sama NU. Iya, iya. Itu pesan guru saya yang kemudian saya tularkan sama teman-teman kru. Gurunya ini siapa, Mas? Kebetulan yang memberikan pesan tersebut dulu yaitu Kiai Zubairi Karim.
Oh, iya, Kiai Zubairi Karim yang pada saat ini menjabat sebagai wakil tamfidiyah di PCNU Sumeneb yang mengelola di bidang LTN. Oh iya. Dan juga di dalamnya ada TVNU Sumeneb. Nah, pesan beliau yang saya ingat memang itu, jangan pernah mengharapkan apa yang kamu inginkan dari NU, tapi berikan apa yang akan kamu berikan sama NU. Itu pesan beliau. Nah, itu kemudian saya terapkan sama teman-teman. Jadi kita selama beraktivitas di NU kita harus sabar, meskipun karena kita bukan kerja di NU tapi kita mengabdi. Mengabdi ya. Kalau kerja harus ada fee atau honorernya. Iya. Kalau mengabdi honornya insya Allah ketemu di akhirat, seperti doa Mbah Hashim, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Nah, selain sabar kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa zaman sekarang memang sudah zamannya kita dakwah bil medsos. Berarti harus melek digital dong. Iya, betul. Iya. Harus melek digital karena memang digital itu memang sekarang sudah bukan hanya sekedar konsumsi sekedar konsumsi iseng atau santai-santai saja. Memang terkadang menjadi kebutuhan pokok bagi kita, seperti ada podcast ngaji kita, podcast kajian-kajian tentang ke-NU-an dan juga keagamaan, itu juga menjadi kebutuhan pokok bagi kita. Dalam artian kita juga butuh materi, bukan hanya sekedar membaca buku, bukan hanya sekedar kita sekolah, tapi medsos juga penting di ranah tersebut. Berarti pemirsa, algoritmanya YouTube saat ini sudah mulai menyamai televisi ya. Insya Allah, betul. Menyamai televisi. Jadi pemirsa, inilah salah satu alasan atau latar belakang kenapa TVNU Peragaan ini didirikan oleh Gus Mufti DKK. Nah, dan jadi ada beberapa hikmah yang dapat kami petik tadi. Kru TVNU Peragaan yang saat ini berjumlahnya berapa, Gus? Untuk sementara yang kerja masih 5 orang. Oh, 5 orang. Dan di belakang masih ada. Cuman pemain di balik layar. Balik layar ya. Ya, jadi pemirsa, ada 4 hikmah yang dapat kami petik dari bukan ulasan, ini curhatan ya. Curhat ini dah. Curhat ya. Ada 4, yakni kata orang Madura, ajar sabar. Betul. Ya, harus belajar sabar mengabdi di Nahdlatul Ulama. Yang nomor 2, ajar narema. Menerima apa yang kita miliki, menerima apa yang dibebankan, tugas yang diberikan oleh Masyayikh. Yang nomor 3 yang dapat kami petik itu adalah ajar asokor toro nyokore. Jadi syukuri apa yang kita miliki dengan SDM yang terbatas, dengan piranti yang terbatas. Hal terpenting dakwah bil digital di sini harus terrealisasi. Yang keempat ini yang kami apa ya? Kata orang Madura mengelus dada. Kenapa kami katakan mengelus dada? Ikhlas. Betul. Ikhlas. Jadi semua kru pemirsa yang mengabdi di TVNU Peragaan ini, ya kami katakan minal mukhlisi. Amin. Mudah-mudahan diterima amalnya teman-teman kru TVNU Peragaan. Nah, ini pertanyaannya. Ini SK keluar tanggal berapa, tahun berapa ini? Karena kalau mengaca di konferensi di Cecek Perenduan itu kan akhir tahun 2019, pada waktu itu kalau tidak salah LTN direkomendasikan untuk menjadi lembaga resmi sebagai departementasinya MWCNU Peragaan. Nah, ini kok melenceng ya? Kok tidak sama gimana gitu? Ini SK-nya kira-kira berbarengan nggak antara pelantikannya LTN dengan TVNU Peragaan? Dijelaskan, Gus. Kalau SK-nya, kalau SKLTN yang menjadi lembaga dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama itu ter-SK pas konferensi, setelah konferensi MWC Peragaan. Nah, kalau TVNU baru 1 bulan ini yang ya keluarlah SK-nya. Di SK oleh MWC. Masih bayi. Masih bayi. Nah, kenapa kok bisa nggak berbarengan? Karena pada waktu itu seperti yang saya jelaskan, kanal YouTube TVNU Peragaan yang
terbit di tahun 2019 itu hanya muncul dari keisengan saya pribadi. Bukan cuma iseng, berangkat dari hobi juga kan? Iya, betul. Iya. Memang berangkat dari hobi saya. Iya. Jadi pada waktu itu belum terpantau oleh MWC. Bahkan bukan hanya MWC, bahkan teman-teman LTN yang sekarang sudah ada di bawah naungan MWC Peragaan, mereka belum tahu kalau kanal YouTube TVNU Peragaan itu sebetulnya ada. Ada, tapi tidak jelas ya programnya ya. Pada waktu jelas. itu. Iya, Karena pada waktu itu masih masif, terus hanya saya sendiri yang mengelola dan dibantu oleh beberapa teman termasuk ajunan. Jadi SK-nya nggak barengan karena memang mereka belum tahu gimana mau bikin wadah. Gitu. Kalau isinya saja belum ada. Gitu. Iya. Jadi karena sudah ada isi yang mau masuk, maka SK turun sebagai wadah kita. Gitu. Nah, ini berbicara isi ya, isi. Isinya programnya nih apa? Penasaran halayak ini. Ya, kalau program TVNU dari setelah pelantikan, kebetulan kemarin kita dilantik di Makbaroh Kiai As'ad Syamsul Arifin, yang disaksikan oleh beberapa pengurus Tamfidiyah dan juga Suriah. Bukan cuma hanya disaksikan yang hidup ya, yang mati juga ya. Insya Allah mudah-mudahan beliau juga menyaksikan. Insya Allah memang menyaksikan beliau, karena seperti beberapa pesan dari guru-guru saya, kalau mengabdi di NU pasti Masai NU itu akan menyaksikan. Ya. Jadi para almarhumin yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukrojo itu Insya Allah menyaksikan. Kami yakin ya, menyaksikan termasuk salah satunya Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Iya, betul. Nah, dari ba'da pelantikan tersebut, program kita yang kita anggarkan, kemarin kita melaksanakan beberapa konten dan juga beberapa live streaming. Di konten tersebut kita sudah mengupload konten video ziarah muassis yang kebetulan kami laksanakan pas waktu pelantikan Makbaroh Syekhona Kiai As'ad Syamsul Arifin. Nah, selain itu kita juga ada yang berbentuk live streaming kemarin pra Ramadan yang diisi langsung oleh Kiai Jamali Salim selaku Wakil Tamfidiyah MWC Peragaan yang membahas tentang bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Nah, itu merupakan program pra Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini TVNU sudah mengemas iftar Ramadan. Oh, program Program khusus untuk bulan Ramadan itu ada iftar Ramadan yang di dalamnya ada podcast dengan berbagai tema. Berarti ini ya, iftar Ramadan ini sifatnya programnya tahunan ya? Iya, betul, program tahunan. Jadi program ini nanti diisi oleh beberapa pengurus Tamfidiyah, Suriah dan juga pengurus MWC yang lain dan juga ada lembaga serta Banom yang akan ikut andil di program iftar Ramadan ini. Itu untuk sementara program yang akan kita jalankan. Nah, selain itu kita juga kemarin diminta untuk membuat iklan klinik NU Peragaan, klinik Pratama NU Peragaan. Di sana saya dikasih tugas. Sebetulnya ini tugas yang berat karena memang saya pribadi belum tahu mengenai bagaimana prosesnya iklan ini. Cuman berhubung teman-teman sudah menjadi salah satu kewajiban mentaati salah satu perintah dari atasan kita dari Tamfidiyah, khususnya Tamfidiyah NU Peragaan, Kiai Junaidi kemarin meminta teman-teman TVNU bagaimana untuk bisa membuat iklan tentang klinik. Akhirnya kita juga coba lihat-lihat konsep, bagaimana juga bikin konsep, dan sudah ada iklan yang diputar di iftar Ramadan, di pra acara dan juga di penutup. Itu iklan yang sudah kita laksanakan. Dan insya Allah beberapa hari ke depan kita juga akan garap yang namanya iklan swalayan NU Peragaan. Itu untuk sementara program yang kita jalankan. Jadi ada iftar Ramadan, ada pra Ramadan, ada video konten dan juga video-video lainnya. Nah, ini berbicara mitra Sobat TV NU Peragaan, ini berbicara mitra. Tadi sudah ditegaskan oleh Gus Mufti, ada 2 mitra yang sudah disampaikan kepada khalayak yang masih stay tune di layar kacanya, yakni Klinik Pratama NU Peragaan dan Swalayan NU Peragaan. Kira-kira apakah bisa
orang luar ataupun dari kalangan kita sendiri Nahdiyin para aulia ingin bermitra dengan kita? Oh iya, Bisa nggak apa-apa, nggak? nggak Nah, apa-apa. mungkin ada bisa beri gambaran, ditasawurkan kepada pemirsa yang masih memantengin gawainya itu Oh iya. proses atau prosesnya atau prosedurnya seperti apa cara bermitra dengan TVNU Peragaan? Nah, untuk bermitra dengan TVNU Peragaan, kita juga ada beberapa teknis, ada beberapa sistem yang perlu menjadi ikatan antara tim mitra dan juga tim TVNU. Untuk dari luar MWCU Peragaan, kami juga menerima dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang menjadi ketentuan dari TVNU Peragaan. Seperti misalkan nanti ada UMKM yang mau masuk, seperti mau iklan atau menaruh label, Iya. itu ada beberapa program yang kita tawarkan, ada rolling text, ada video iklan, Iya. terus ada yang hanya gambar saja, seperti naruh logo, Logo. atau foto atau slide lah, video slide. Iya. Nah, tentunya dari 3 hal tersebut juga ada beberapa hal-hal yang lain yang insya Allah kita bakal tawarkan kepada halayak ramai, khususnya Nahdiyin Nahdiyat yang pengen bermitra dengan kita. Contohnya misalkan di salah satu daerah ada UMKM unggulan, misalkan seperti di Pakamban Daya itu biasanya ada beberapa program unggulan, mungkin mau bermitra dengan kita, misalkan mau nyaruh iklan, ada yang berjangka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang tahunan. Iya. Jadi bagi Nahdiyin Nahdiyah yang punya unit usaha, baik UMKM, mikro ataupun makro, dipersilahkan untuk bermitra. Kita sebetulnya TVNU milik kita bersama, bukan hanya milik MWCNU Iya, Peragaan. iya. Nah, nih berhubung ada ajakan kepada pemirsa, langsung saja sebutkan nomor teleponnya Gus. Untuk nomor telepon insya Allah bisa Anda cek di channel TVNU Peragaan, di sana sudah ada Oh iya. keterangannya. Baik TVNU Peragaan pemirsa, ya jika ingin bermitra jangan sungkan-sungkan segera menghubungi beliau. Jika memang kebingungan langsung cari ke kantornya ya. Iya, iya. Ya pemirsa TVNU Peragaan, dimanapun Anda berada, ada pertanyaan terakhir kepada panjenengan Gus. Selain program iftar tadi, adakah program-program lainnya yang akan ya kami katakan mungkin ada surprise khusus kepada pemirsa? Iya. Apa agenda terbesarnya, unggulannya apa, program jangka pendeknya apa, boleh disampaikan kepada halayak? Untuk program surprise mungkin Ya. tidak bisa kita sampaikan sekarang. Oh rahasia dong. Kalau surprise enggak mungkin kita kasih tahu dulu. Kalau kita kasih tahu duluan bukan surprise namanya. Selain agenda surprise atau program unggulan yang akan kita munculkan nanti, tunggu saja tanggal mainnya. Ada juga program seperti ngaji bersama, ngaji kitab. Iya. Terus insya Allah kita akan terjun ke beberapa lembaga-lembaga seperti pesantren dan juga lembaga pendidikan, di mana kita akan langsung wawancara dengan pihak lembaga, entah itu pengasuh ataupun kepala di jenjang persekolah. Nanti kita akan bahas tentang lembaga tersebut. Semacam safari pesantren Betul, ya. safari Yes. pesantren dan juga lembaga. Nah selain itu kita insya Allah akan terjun ke beberapa tokoh-tokoh yang ada di tokoh-tokoh lokal yang ada di Kecamatan Peragaan, di desa-desa, di pelosok-pelosok desa, yang insya Allah kita akan jumpai beliau-beliau semua. Karena seperti dahulunya PBNU yang dulu masih dipimpin oleh Kiai Haji Syahid Akil Sirot, Iya. beliau menyampaikan bahwa besarnya NU di atas karena ada akar. Akarnya itu adalah kiai-kiai ulama yang ada di pelosok-pelosok. Kiai kampung kecil, ya? iya kiai kampung. Iya. Besarnya NU di sana. Itu yang jadi inspirasi bagi saya untuk terjun ke bawah. Itu mungkin juga menjadi program ke depan Ya. dari teman-teman TVNU Peragaan. Baik. Jadi luar biasa pemirsa. Program yang tadi sudah
program yang dirancang oleh Gus Mufti ya, berbentuk napak tilas ya, napak tilas sejarah, napak tilas pesantren, napak tilas kotokohan, bahkan akan mengupas beberapa fragmen sejarah yang tersembunyi betul. yang akan nantinya bisa disaksikan oleh halayak seperti apa sih wajah NU Peragaan yang sebenarnya. Karena TVNU Peragaan ini dikatakan ya MWCNU perbatasan antara betul. Pamekasan dengan Kabupaten Sumeneb. Ya, mungkin ini pemirsa TVNU bincang-bincang hangat kami ya, sekedar ya soal program, soal sejarah. Mungkin ada harapan. Ya. Berangkat dari lubuk hati ya Gus. Ya, Iya. harapan saya untuk seluruh Nahdien, jangan lupa bagaimana untuk kita menampakkan ke-NU-an kita dengan cara berhitoh melalui Aswaja An-Nahdiyah. Baik itu kita bisa pelajari lewati pengajian offline maupun online, media sosial khususnya YouTube TVNU Peragaan yang insya Allah akan kita kembangkan ke depan. Dan juga kami mohon doa untuk teman-teman kru TVNU Peragaan, mudah-mudahan dengan beberapa program yang sudah kita rencanakan dan kita rancang dan juga kita jalankan, mudah-mudahan lancar dan tidak ada halangan ataupun rintangan, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dari para muassissatul ulama. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja harapan khusus dari saya dan juga mewakili teman-teman TVNU Peragaan. Baik, pemirsa TVNU Peragaan dimanapun anda berada, sudah masuk ke penghujung acara. Sebelum itu tunggu dulu pemirsa, jangan lupa subscribe, like dan komentarnya. Jika ingin bermitra dengan kami, TVNU Peragaan selalu welcome kepada siapapun, karena kanal YouTube resmi MWCNU Peragaan adalah milik Nahdien dan Nahdiat. And jangan lupa dulu pemirsa, mumpung bulan puasa hari ini, jangan lupa Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan NU Kerla Zisnu siap menerima ya sumbangan dari Anda, baik yang ada di tingkat atas maupun di tingkat bawah. Seperti itu dari kami Firdaus, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan tutur kata yang kurang sopan. Terima kasih Gus Mufti Ali yang sudah berkenan ya diwawancarai secara eksklusif oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVNU Peragaan selalu di hati.